Halo peserta didik semua yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul manfaat aktivitas fisik secara teratur. Sebelum kita ke materi, kita akan melihat hal-hal apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola aktivitas fisik setiap hari. Nah, adapun materi-materi yang dibahas pada poin A ini, yaitu yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Yang kedua, pola dan kebiasaan makan. Yang ketiga, pola istirahat. 4, penyakit. Dan yang kelima, kebiasaan buruk bagi kesehatan. Setelah kita mengetahui hal-hal yang dibahas pada poin A tadi, sekarang kita akan mulai membahas materi yang Bapak sebutkan tadi, satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di slide, kita sudah mengetahui pengertian dari aktivitas fisik tersebut. Di sini juga terdapat beberapa contoh aktivitas fisik seperti yang tertera di gambar: badminton, sepak bola, lari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Karena dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita banyak bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, pada slide kali ini kita akan mengetahui seberapa pentingkah olahraga itu bagi tubuh kita. Nah, terdapat beberapa gambar di slide. Ada orang yang menerapkan aktivitas fisik dalam hidupnya. Bagi kalian yang suka malas atau melakukan olahraga berat atau olahraga ringan pun juga malas, kalian juga bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari yang sangat sederhana. Ya, contohnya saja menyapu, mengepel. Maka sebenarnya olahraga itu sangatlah mudah dan tidak sulit, hanya saja tinggal keinginan. Nanti akan kita buat contoh video olahraga ringan, bisa dilihat di link yang ada. Jadi contoh olahraga ringan yang bisa kalian kerjakan di rumah, di ruangan, dan dimanapun, dan sangatlah ringan. Contohnya juga yang lain, olahraga ringan seperti berjalan kaki dan lainnya. Setelah mengetahui pengertian dan pentingnya aktivitas fisik bagi tubuh, kita juga harus tahu pembagian aktivitas fisik. Nah, di sini dapat kita lihat aktivitas fisik dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu di sini ada berupa piramida dan terdapat 3 bagian. Yang pertama, aktivitas ringan, kegiatan yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Biasanya di aktivitas berat, ketika kita melakukan aktivitas ini, maka napas atau kita tidak sanggup untuk berbicara. Kalau bisa dikatakan aktivitas itu ringan atau sedang, kalian atau kita masih mampu untuk berbicara pada saat berolahraga. Oke, adapun contohnya. Yang pertama,
di aktivitas ringan ada jalan di tempat atau lari-lari kecil di tempat. Aktivitas fisik yang satu ini sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan. Dan yang kedua, aktivitas sedang, contohnya bisa bersepeda. Selain menyenangkan, bersepeda juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Dan yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas berat ya contohnya bermain sepak bola, bermain futsal yang waktunya 2 kali 45 menit, yang main futsal yang waktunya lebih lama, atau lari sprint ya kan. Nah, itu salah satu olahraga yang berat yang di dalamnya juga menuntut kinerja otot dan ketahanan otot yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat jangka panjang partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur. Nah, di sini yang pertama, kegiatan fisik sangat aktif, mampu membakar energi hingga 2500 kilokalori per minggu. Nah, dia ada 4 poin. Yang kedua, berjalan kaki selama 30 menit dapat membantu mengurangi stres dan emosional. Yang ketiga, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Aktivitas fisik secara teratur akan membantu kita untuk tidur lebih mudah atau lebih cepat. Jadi kita ambil kata kuncinya. Yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati. Yang ketiga, meningkatkan energi. Yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Nah, slide berikutnya. Yang kelima, aktivitas fisik yang teratur membuat tubuh lebih bugar dan lebih siap melakukan aktivitas fisik serta mengurangi stres. Artinya dapat memperlancar sistem reproduksi. Yang keenam, aktivitas fisik dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. 7. Aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan kadar kolesterol dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. 8. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Artinya meningkatkan kebugaran. Kesembilan, menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Yaitu aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga menyebabkan memompa aliran darah lebih cepat, sehingga membantu menguatkan otot jantung dan pembuluh darah. Yang ke-10, meningkatkan ketahanan fisik. Jadi orang yang bisa melakukan aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga secara teratur mempunyai daya tahan fisik yang lebih lama untuk bekerja. Artinya produktif dalam bekerja. 11, mencegah gangguan metabolisme. Yaitu gangguan metabolisme seringkali disebabkan ketidakseimbangan biokimia tubuh seperti glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, dan lain sebagainya. 12, membuat awet muda. Aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen dan membuang racun pada seluruh tubuh sehingga membuat kulit segar dan halus. Nah, intinya kalau ingin awet muda, rajinlah berolahraga dan beraktivitas fisik. 13.
meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, apalagi pada situasi saat ini kita sedang pandemi COVID, maka salah satu cara untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari virus tersebut yaitu dengan berolahraga secara teratur atau beraktivitas fisik secara teratur. Ya, dengan beraktivitas fisik atau berolahraga maka mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh udah kuat, maka virus apapun nggak akan mampu mengganggu kondisi dari tubuh kita. Yang 14, penyakit kardiovaskular atau kardiovaskular disease dalam kurung atau CVD adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau kita rutin berolahraga atau beraktivitas fisik secara teratur, maka secara tidak langsung jantung dan paru-paru pun serta pembuluh darah pun akan baik kinerjanya karena dirangsang terus untuk bekerja dengan baik. 15, menurunkan risiko diabetes. Studi menunjukkan bahwa olahraga latihan aerobik dapat mengurangi risiko diabetes. 16, mengurangi risiko kanker. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur efektif mengurangi risiko kanker tertentu seperti kanker usus besar dan kanker payudara. 17, mengurangi risiko osteoporosis dan memperkuat tulang. Aktivitas fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan penyerapan kalsium oleh tulang. 18, peningkatan kesehatan psikologis. Olahraga teratur efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Jadi ketika kita berolahraga, merutinkan olahraga, maka olahraga tersebut membuat kita nyaman dan rileks, tubuh pun akan lebih segar. 19, meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas fisik yang dilakukan sejak dini memiliki manfaat seperti perbaikan pembelajaran dan kinerja mental. Ya. Slide berikutnya, ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, apakah kalian masih bermalas-malasan untuk melakukan aktivitas fisik? Setelah mengetahui banyak sekali manfaat dari aktivitas fisik ini, kita juga harus tahu bagaimana cara yang benar untuk melakukan aktivitas fisik ini. Maka simaklah penjelasan di slide ini, yaitu untuk mengetahui bangun tidur, cek denyut nadi setiap pagi. Jadi ketika Anda bangun tidur, cek denyut nadi. Kemudian yang kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. Ini adalah 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Jadi untuk mengetahui apakah cocok atau tidak olahraga yang kita lakukan, maka setiap pagi cek denyut nadinya. Yang kedua, rasakan tubuh merasa fresh atau enggak. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. Nah, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Nah, denyut nadi normal adalah 60 kali per menit sampai 80 kali per menit. Jadi 60 sampai 80 kali per menit untuk orang normal. Oke.
Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, apakah kalian masih bermalas-malasan untuk melakukan aktivitas fisik? Setelah mengetahui banyak sekali manfaat dari aktivitas fisik ini, kita juga harus tahu bagaimana cara yang benar untuk melakukan aktivitas fisik ini. Maka simaklah penjelasan di slide ini. Yang pertama, cek denyut nadi setiap pagi. Denyut nadi normal yaitu berkisar antara 60 sampai 80 kali denyut per menit. Kemudian apa yang kita rasakan ketika kita bangun tidur? Apakah jika badan kita sakit atau kita malah bermalas beraktivitas ketika kita bangun tidur? Ternyata kalau ada yang salah atau bermalas-malasan, ternyata olahraga yang kita lakukan kurang cocok. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. Lalu bandingkan hasil sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, ada yang salah dalam aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan. Nah, ini adalah cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Next, kita akan melihat berapa sih porsi atau takaran yang benar untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, porsi atau takaran atau olahraga yang benar, para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk mendapatkan 2-5 jam latihan aerobik umum setiap minggunya. Jadi dikalkulasikan totalnya selama seminggu, jumlah durasi dari aktivitas fisik kita. Selanjutnya, kita akan membahas penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik olahraga teratur membantu membuat jantung lebih kuat sehingga mampu memompa darah lebih efisien atau ke seluruh tubuh. Yang kedua, sindrom metabolik. Kurangnya olahraga. Yang kedua, sindrom metabolik. Kurangnya olahraga dan kelebihan berat badan selanjutnya akan meningkatkan risiko penyakit umum yang ditimbulkan oleh obesitas seperti sindrom metabolik dan diabetes. Yang ketiga, masalah kesehatan tulang dan otot. Aktivitas fisik atau olahraga yang dilaksanakan secara teratur juga bermanfaat memperkuat tulang dan otot, juga mengurangi risiko cedera. Yang keempat, berisiko terkena kanker ganas. Olahraga mengurangi risiko kanker usus besar dengan cara mempercepat makanan melalui sistem pencernaan yang akan terpapar racun dalam limbah atau korban. Yang kelima, sakit jantung. Olahraga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik yang membantu melindungi kita dari penyakit jantung. Yang keenam, obesitas. Menurut WHO, kurang olahraga memiliki risiko 2 kali terkena obesitas. Dan yang ketujuh, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2, faktor yang bisa mengembangkan diabetes adalah kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedelapan, pengaruh psikologis yaitu depresi. Olahraga atau aktivitas fisik yang mengeluarkan keringat dapat meredakan depresi atau menghilangkan stres. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pola dan kebiasaan makan. Tadi kita baru selesai membahas poin-poin atau item-item di poin A. Sekarang yang pertama, sekarang yang kedua, pola dan kebiasaan makan. Nah, jenis makanan.
Pola makanan berdasarkan jumlah menggunakan acuan angka kecukupan gizi atau AKG. Pola makan yang baik adalah pengaturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi pola makan yang baik tentu adalah pengaturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Di sini ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat, lemak, ketiga protein, 4 vitamin dan mineral. Jadi ada 5 macam zat gizi. Ada, bisa dilihat gambarnya. Itu menu 4 sehat 5 sempurna. Slide berikutnya yaitu frekuensi makanan. Frekuensi makanan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu berikut pembagian jam makan, yakni dari pukul 4 sampai 12.00. Pada jam ini lambung bekerja untuk membuang kotoran dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian dari jam 12 siang sampai pukul 20.00, pada jam ini tubuh kita menyerap makanan dengan baik. Dan terakhir jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Pada jam ini tubuh kita mencerna makanan. Jadi berdasarkan waktu-waktu ini, maka ini adalah strategi untuk kita mengatur pola makan yang baik dan benar, agar mempermudah lambung untuk bekerja. Jadi pada saat dia bekerja, kita sesuaikan makanannya pada waktu dia istirahat, lambung istirahat atau dia mencerna. Jadi sebaiknya kita tidak makan atau mengurangi makanan yang berat, makan makanan yang ringan saja atau buah, sayur dan sebagainya. Slide berikutnya, jumlah makanan. Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori adalah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga, pola istirahat. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Jadi faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Dan tidur adalah suatu pemulihan besar yang mampu memulihkan sel-sel otot hati, ginjal, sumsum tulang, perut dan otak. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidur selama minimal 7 atau sampai 8 jam per hari. Jadi yang idealnya butuh istirahat, tubuh itu butuh istirahat yaitu 7 sampai 8 jam per hari. Silakan tanyakan kembali pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan waktu istirahat selama 7 atau sampai 8 jam. Nah, kalau sudah melaksanakan 7 atau dibiasakan 7 sampai 8 jam, maka insya Allah tubuh kita akan selalu terasa bugar, apalagi diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur. Tapi kalau nggak ada aktivitas fisik yang teratur, tapi tidur 7 jam, itu malah menyebabkan penyakit yang tidak baik atau penyakit degeneratif. Yang keempat, kita akan membahas macam-macam penyakit dan dibedakan menjadi 3. Apa saja? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama, penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Contohnya batuk, flu, dan penyakit lainnya. Yang kedua, penyakit tidak menular dan tidak disebabkan oleh kuman. Penyakit ini disebabkan oleh adanya problem fisiologis. Contoh, sariawan dan sakit perut. Yang ketiga, penyakit kronis yang berlangsung sangat lama dan diderita dalam waktu yang lama. Contoh AIDS, HIV/AIDS, atau penyakit jantung bawaan atau diabetes ya. Slide berikutnya,
kebiasaan buruk bagi kesehatan. Nah, ini pembahasan terakhir di poin A, yaitu kebiasaan buruk bagi kesehatan. Yang pertama, kebiasaan buruk bagi kesehatan adalah merokok, waktu untuk tidur yang tidak cukup, mengkonsumsi alkohol, malas berolahraga, memiliki teman dengan kebiasaan buruk, memaksakan tetap bekerja ketika sakit, stres dan depresi, dan tidur mendengkur. Berikutnya, kurangnya bersantai, kurangnya refreshing, tidak percaya pada diri sendiri, mengabaikan rasa sakit, berlama-lama menonton TV, kemudian meminum minuman berkarbonasi, dan makan berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu aktivitas pembelajaran, merencanakan program aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama, melakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Itu kita merancang atau membuat program kegiatan-kegiatan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, ya. Membuat jadwal, membedakan kegiatan fisik, olahraga, dan yang tidak merupakan aktivitas kegiatan fisik olahraga yang berat, kemudian dibedakan. Oh, ternyata hari ini aktivitas kerja berat dari pagi sampai sore, atau ada belajar, ada les dan sebagainya, maka sorenya jangan dimasukkan program olahraga, aktivitas olahraga di sore harinya, maka dimasukkan ke program hari berikutnya yang memang tidak beraktivitas fisik berat. Yang kedua, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Ketiga, mengatur perencanaan pola istirahat. Nah, melakukan perencanaan aktivitas fisik, olahraga yang teratur. Aktivitas jasmani atau olahraga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensity time, dan tipe FIT atau FITT. Yang A, frekuensi aktivitas jasmani atau olahraga yang tepat adalah 3-5 kali dalam seminggu. Yang B, intensitasnya 60-80% dari denyut nadi maksimal. C, waktu idealnya lakukan olahraga 25-45 menit tanpa henti. D, tipe aktivitas terbagi berdasarkan intensitas dan dibutuhkan atau tidaknya keterampilan. Setelah mengetahui cara menghitung kalori, kamu bisa menghitung kalori yang kamu butuhkan. Seperti yang di slide, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Hitunglah angka metabolisme basal AMB sama dengan 0,9 kilokalori. Nah, itu AMB ya, angka metabolisme basal. Jadi 0,9 kilokalori dikali berat badan dalam kilogram, kemudian dikali 24 jam. Jadi silakan ambil kertas dan pena, silakan langsung hitung sendiri cara mengetahui kalori harian, kebutuhan kalori harian tubuh. Kemudian hitunglah kebutuhan energi harian, yaitu dengan mengalihkan AMB 0,9 kilokalori tadi dikali berat badan, kemudian dikali 24 jam dengan variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, jadi aktivitas fisik silakan pilih sendiri sesuai dengan yang kita lakukan.
Hitunglah kebutuhan energi harian yaitu dengan mengalihkan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan. Aktivitas dan variabel yang dilakukan adalah yang pertama ringan yaitu sebesar 1,55, yang kedua sedang 1,70, yang ketiga berat sama dengan 2,00. Di contoh menghitung kalorinya yaitu AMB sama dengan 0,9. Jadi AMB tetap 0,9 kilokalori dikali, contoh anggap saja berat badan saya sendiri 60 kg dikali 60 dikali 24 jam sama dengan kita peroleh jumlahnya adalah 1296 kilokalori. Nah, jadi kebutuhan energi harian saya pilih kategori ringan yaitu 1,55 dikali hasil dari AMB tadi. Setelah kita mengetahui berapa AMB kita dikalikan variabel dari aktivitas fisiknya. Ya, tergantung dari kita masing-masing mau pilih yang ringan, yang sedang ataupun yang berat. Jadi di sini saya contohkan, saya pilih yang ringan. Jadi hasilnya adalah 2008,8 kilokalori. Jadi saya harus memiliki kalori harian sebesar 2008,8 kilokalori tiap harinya. Oke, silakan coba sendiri di rumah masing-masing menghitung berapa kebutuhan energi harian Anda. Nah, ini adalah salah satu contoh cara mengatur jadwal kita sehari-hari. Ini dalam satu hari ya. Nanti dicoba membuat program aktivitas fisik selama 1 minggu. Ya, kalau bisa selama 1 bulan lah. Nah, ini contohnya dalam satu hari, kita ambil dalam satu hari. Hari Minggu waktu, jadi ada 2 tabel waktu, kemudian kegiatan. Jam 4:30, setengah 5 ya bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian bersih kamar, mandi pagi, ke sekolah atau ke kampus, atau mau jogging dulu, atau mau bersepeda dulu pagi. Kemudian masuk kampus, makan siang, sholat zuhur, ya cerita sama teman kuliah, mandi, sholat asar, kemudian kumpul bareng teman, dan pulang ke rumah, sholat maghrib, tilawah, kemudian sholat isya, kemudian dilanjutkan belajar buat besok, kemudian cerita-cerita sama keluarga, nonton TV, kemudian terakhir paling lambat jam 10 atau setengah 10 tidur. Kalau bisa jam 9 udah tidur. Jadi lebih cepat tidurnya, maka bisa digeser waktu bangun tidurnya lebih cepat. Bisa jadi bangun tidur kalau biasanya setengah 5, jam 4 udah bangun. Tahajud dulu, qiyamul lail, belajar dulu juga boleh, baru sholat subuh. Baiklah semuanya, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube saya agar kalian mengetahui penjelasan-penjelasan selanjutnya mengenai olahraga, baik tentang pendidikan jasmani dan olahraga lainnya. Insyaallah kita akan buat video-video yang menarik lainnya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, walaupun sekarang kita sedang di rumah saja atau tagar stay at home, bukan berarti kita akan bermalas-malasan untuk beraktivitas fisik. Sebaiknya kita meluangkan waktu untuk berolahraga. Selain meningkatkan imunitas tubuh, tentu kalian juga sudah tahu banyak bagaimana manfaat dari aktivitas fisik yang teratur setelah menonton video slide ini. Stay at home, stay healthy semuanya. Nantikan video pembahasan Bapak yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bye bye.